Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak M. Agung Haryono SKM selaku penggerak swadaya masyarakat ahli muda pada DPMD Kabupaten Lumajang dan sekaligus narasumber dalam seri webinar online pada hari ini. Serta Bapak Ibu peserta webinar online pada pagi hari ini yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan karena berkat rahmatnya kita masih bisa bertemu rutin setiap hari Jumatnya melalui Zoom meeting ini untuk bersama-sama menambah ilmu dari para narasumber yang terpilih. Pastinya semoga kita sehat, tetap sehat selalu. Baik, webinar online kali ini mengusung tema peran KPM dalam percepatan penurunan stunting. Mungkin ada yang beberapa sudah tahu dan mungkin juga ada yang beberapa yang masih apa sih peran KPM itu di dalam lingkup dalam percepatan stunting itu. Baik, biar nanti selebih lengkapnya akan dijelaskan oleh Bapak Agung Haryono selaku narasumber pada hari ini. Sebelum memulai, perkenankan saya Muhammad Suwambari akan menemani bagi kalian. Selanjutnya bisa kita langsung mulai, Bapak Agung, bisa kami persilakan. Ya, terima kasih Pak Ucup, Pak Yusuf ya, atas kesempatan yang kami diberikan kepada kami. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Minum kopi di pagi hari paling enak sambil makan roti. Cakep. Bapak Ibu yang kami hormati, bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Buah duku, buah ceri, buah mangga, buah beri. Mari kita panjatkan doa pada pagi hari ini. Semoga yang hadir sehat dan lancar di sini. Oke. Jalan-jalan ke Bekasi, jangan lupa membeli Amin, kopi. amin. Mari kita mulai acara hari ini dengan materi KPM aktif stunting teratasi. Oke. Mohon izin untuk share screen, ya, Pak Yusuf. Bisa dijadikan co-host, Pak Yusuf. Ya, Pak Agung. Baik. Sudah, Pak. Sudah. Sudah terlihatkah? Kita langsung saja, nggih. Ini biodata saya, nggih. Sehari-hari saya di bidang pemberdayaan masyarakat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Ini profil saya. Nah, kita akan membahas untuk kali ini yaitu terkait dengan peran KPM, yaitu kader pembangunan manusia dalam percepatan penurunan stunting di desa dan upaya pencapaian SDGs desa. Oke. Nah, tapi sebelum kita mengetahui apa sih peran dari KPM itu, maka kita harus mengetahui terlebih dahulu yaitu terkait dengan kebijakan, terkait dengan kegiatan stunting yang ada di desa. Yaitu di sini ada 3 peraturan ya Bapak Ibu yang mungkin Bapak Ibu sudah ketahui. Yang pertama yaitu Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting. Kemudian ada juga Permen Desa PDTT ya, Nomor 7 Tahun 2023 tentang prioritas penggunaan dana desa dan Permenkyu nomor 222 PMK 07 tahun 2020 tentang pengelolaan dana desa. Apa itu percepatan penurunan stunting? Nah, dalam hal ini adalah setiap upaya yang mencakup intervensi spesifik dan sensitif yang dilaksanakan secara konvergen. Jadi konvergen itu secara beberapa aksi, yaitu 8 aksi holistik terintegrasi, jadi saling terkait ya, dan berkualitas melalui kerjasama multisektor, baik itu di tingkat pusat, daerah maupun di tingkat desa. Apa tujuannya? Yaitu yang pertama, yang jelas adalah menurunkan prevalensi stunting, yaitu di mana target di tahun 2024 ini
adalah 14%. Nggih. Kemudian menjamin kepenuhan asupan gizi yaitu 100%, memperbaiki pola asuh, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, serta meningkatkan akses air minum dan sanitasi di desa sampai 100%. Nah, kelompok sasaran prioritasnya apa? Berdasarkan Perpres nomor 72 tahun 2021 di pasal 3 itu ada 6 sasarannya, yaitu remaja putri, kemudian calon pengantin, pasangan usia subur, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak berusia 0 sampai 59 bulan, atau usia balita. Oke. Apa itu intervensi stunting? Nah, intervensi stunting itu ada dua, gitu, Bapak Ibu semuanya. Yang pertama yaitu adalah intervensi sensitif, yaitu diarahkan untuk mengatasi penyebab tidak langsung, di mana hal ini juga akan mendukung intervensi spesifik, jadi saling berkaitan. Tetapi kalau sensitif ini lebih banyak dilakukan oleh non kesehatan, termasuk di desa, seperti pemenuhan atau penyediaan sarana air bersih dan sanitasi, bedah rumah sehat, dan bantuan keluarga miskin. Kemudian intervensi spesifik yaitu diutamakan untuk mengatasi penyebab langsung, ya. Kemudian lebih banyak dilakukan oleh tenaga kesehatan atau Bu Bidan ataupun tenaga kesehatan lainnya. Termasuk terkait dengan konseling gizi, pembelian makanan pemulihan gizi, serta pengobatan penyakit. Nah, intervensi spesifik seperti apa sih? Contohnya, misalkan pada remaja putri, yaitu rutin mengkonsumsi tablet tambah darah minimal 1 minggu 1 kali, ya, atau 1 tablet. Kemudian pencegahan kehamilan tidak diinginkan atau kalau lebih dikenal dengan KTD gitu nih. Kemudian untuk calon pengantin, jadi harus pemeriksaan kesehatan minimal 3 bulan sebelum melakukan ijab kabul, ya, ataupun pernikahan. Kemudian ibu hamil dan nifas perlu ada tambahan asupan gizi. Ibu hamil mengkonsumsi TDD 1 tablet selama 90 hari. Kemudian keluarga berencana pasca persalinan. Jadi penggunaan KB pasca persalinan. Kemudian untuk bayi 0 sampai 2 tahun itu wajib atau perlu dilakukan pemantauan tumbuh kembang atau kalau dikenal SDI-DTK. Kemudian tambahan asupan gizi bagi balita kurang gizi, tata laksana gizi buruk, ASRI eksklusif, dan MTASI bagi baduta. Kemudian untuk anak 2 sampai 6 tahun atau 5 tahun ya, adalah pemantauan tumbuh kembang balita sama, kemudian tambahan asupan gizi bagi balita kurang gizi, dan tata laksana gizi buruk bagi balita gizi. Ini salah satu contoh atau kegiatan terkait dengan intervensi sensitif, ya. Ada penyediaan air, akses air minum layak bagi rumah tangga, kemudian penerimaan bantuan iuran bagi rumah tangga berpenghasilan rendah, pendampingan bagi keluarga berisiko stunting, kemudian bantuan tunai bersyarat, pemberian pemahaman tentang stunting, bantuan pangan bagi keluarga miskin, dan desa ODF, yaitu desa tanpa buang air besar sembarangan atau BABS. Kemudian apa tugas pemerintah desa untuk percepatan penurunan stunting? Nah, ini beberapa kegiatan yang harus dilakukan, ya, uraian tugasnya, yaitu menyediakan data kelompok sasaran. Jadi kita perlu tahu sasaran-sasarannya berapa jumlahnya, baik itu ibu hamil, kemudian balita, baduta, kemudian remaja putih, dan lain sebagainya. Kemudian membentuk dan mengembangkan sekretariat bersama yang berfungsi untuk ruang belajar bersama, contohnya rumah desa sehat. Kemudian membentuk tim percepatan penurunan stunting di desa, kemudian meningkatkan pelayanan posyandu, layanan kegiatan pengasuhan, penyuluhan pola hidup sehat pada anak usia dini, kemudian menyiapkan dan meningkatkan kapasitas aparatur desa, KPM, dan masyarakat melalui pelatihan, serta melakukan pemantauan terhadap kegiatan percepatan penurunan stunting. Dan jangan lupa dilakukan pendataan secara berkala yang akan digunakan sebagai salah satu bahan pengisian dan pelaporan scorecard desa kepada OPD terkait. Ini sasarannya, nggih, sasaran dasar kegiatan stunting di desa. Ini ada 7, mulai dari KIA hingga pendayagunaan lahan pekarangan keluarga dan tanah kas desa untuk pembangunan kandang, kolam, dan kebun dalam rangka penyediaan makanan yang sehat dan bergizi.
Kemudian apa hubungan dengan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat ini? Bahwasanya percepatan penurunan stunting itu perlu juga bersinergi dengan SDGs di desa ya. Ini juga ada 17 sebenarnya nggih, SDGs desa, di mana SDGs desa adalah upaya terpadu pembangunan desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Salah satunya adalah terkait dengan percepatan penurunan stunting. Upaya percepatan pencapaian SDGs desa 1-6 inline dengan upaya percepatan penurunan prevalensi stunting di desa, yaitu yang inline apa saja, yaitu desa tanpa kemiskinan, desa tanpa kelaparan, desa sejahtera dan sehat, kemudian pendidikan desa berkualitas, keterlibatan peran perempuan di dalam pembangunan desa, kemudian desa layak air bersih serta sanitasi. Dana desa merupakan dana rekognisi kepada desa agar desa dapat berjaya menjalankan kewenangannya, di mana berdasarkan pasal 72 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang sekarang sudah direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang desa, bahwasanya pendapatan desa bersumber dari pendapatan asli desa, ini sampai dengan 7. Kemudian dana desa terkait dengan percepatan penurunan stunting ini terkait dengan mulai A sampai dengan C. Ini ya ada pengelolaan advokasi konvergensi percepat pencegahan stunting di desa dengan menggunakan aplikasi EHDW ya. Mungkin Bapak Ibu di desa sudah memahami hal tersebut. Kemudian tindakan promotif dan preventif untuk pencegahan stunting melalui rumah desa sehat. Kemudian peningkatan layanan kesehatan, peningkatan gizi dan pengasuhan anak melalui mulai dari KIA, konseling gizi, air bersih dan sanitasi, hingga pemberian insentif untuk KPM, kader posyandu, dan pendidik pada pendidikan anak usia dini yang menjadi kewenangan desa. Ini untuk kode rekeningnya ya, yang terkait dengan penggunaan dana desa yang mendukung kegiatan ketahanan pangan dan atau pencegahan stunting di desa. Mungkin yang Bapak Ibu kemarin mungkin masih belum memahami beberapa kode rekening ini, nanti mungkin bisa menjadi pilihan dari Bapak Ibu untuk percepatan penurunan stunting. Nah, berdasarkan Perpres 72 tahun 2021, tim percepatan penurunan stunting di desa ini terdiri dari ini yang pertama, bertugas mengkoordinasikan, mensinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan penurunan stunting di desa. Itu merupakan tugas dari PPKBD, Sub PPKBD, KPM, dan unsur masyarakat. Kemudian ditetapkan oleh Kepala Desa sebagai penyelenggara percepatan penurunan stunting di desa. Kemudian juga ada tenaga kesehatan, bidan, tenaga gizi, dan tenaga kesehatan lingkungan lainnya, termasuk penyuluh dan petugas lapangan keluarga berencana, serta TPPKK itu juga berfungsi dalam percepatan penurunan stunting. Nah, bagaimana terkait dengan pelaksana percepatan penurunan stunting di desa? Siapa saja? Yang pertama adalah keluarga, kemudian kelompok antar keluarga, kelompok penggiat desa, KPM, rumah desa sehat, pelaksana kegiatan antar desa, dan penyedia layanan antar desa. Nah, yang akan kita bahas pada pagi hari ini yaitu kader pembangunan manusia atau desa. Apa itu KPM? KPM merupakan salah satu dari kader desa yang memiliki tugas khusus dalam memfasilitasi kegiatan stunting di desa yang dimulai dari pemetaan sosial kelompok sasaran sehingga membawa hasil rembuk stunting ke dalam RKPDes maupun APBDes. Jadi KPM itu nanti fungsinya adalah melakukan pemetaan sosial hingga membawa hasil rembuk stunting ke dalam RKPDes maupun APBDes. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Pasal 129, KPM berasal dari unsur masyarakat yang dipilih oleh desa, di mana mereka harus mempunyai jiwa menumbuhkan dan mengembangkan serta menggerakkan prakarsa, partisipasi, dan swadaya gotong royong. Kenapa perlu KPM? Ini ada 5 nih. Kenapa perlu KPM? Alasannya kenapa? Yang pertama adalah untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM di desa. Yang kedua, meningkatkan kepedulian serta pemahaman masyarakat dan pemerintah desa dalam penanganan dan pencegahan masalah stunting di tingkat desa. Yang ketiga, mempromosikan pengukuran panjang atau tinggi atau panjang badan balita
sebagai deteksi dini stunting. Yang keempat adalah meningkatkan konvergensi dan koordinasi lintas sektor dalam penanganan stunting di tingkat desa. Kemudian meningkatkan alokasi APBDes untuk kegiatan terkait gizi dan penanganan stunting. Ini beberapa tugas pokok dari KPM, mulai dari mensosialisasikan kebijakan konvergensi pencegahan stunting di desa kepada masyarakat desa, mendata sasaran, baik itu remaja putri, calon pengantin, pasangan usia subur, dan rumah tangga 1000 hari kehidupan, 10 hari 1000 hari peduli kehidupan, dan bayi atau anak 24 sampai 59 bulan. Kemudian memantau layanan pencegahan stunting terhadap sasaran rumah tangga 1000 HPK untuk memastikan setiap sasaran pencegahan stunting untuk mendapatkan layanan yang berkualitas. Kemudian memfasilitasi dan advokasi peningkatan belanja APBDes utamanya yang bersumber dari dana desa untuk digunakan membiayai kegiatan pencegahan stunting. Kemudian memfasilitasi suami, ibu hamil, dan bapak dari anak usia 0 sampai 23 bulan untuk mengikuti kegiatan konseling gizi serta kesehatan ibu dan anak. Kemudian ada lagi yaitu memfasilitasi masyarakat desa untuk berpartisipasi aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program pembangunan desa untuk pemenuhan layanan gizi spesifik dan sensitif. Kemudian melaksanakan koordinasi dan atau kerjasama dengan pihak-pihak yang berperan serta dalam pelayanan pencegahan stunting, seperti ibu bidan, kemudian petugas kesehatan yang ada di puskesmas, entah itu ahli gizi, sanitasi, atau promkes, dan guru PAUD, dan atau perangkat desa. Kemudian memfasilitasi pemetaan sosial untuk mengidentifikasi status intervensi gizi spesifik dan sensitif pada rumah tangga yang memiliki ibu hamil, ibu menyusui, dan anak usia 0 sampai 23 bulan. Memfasilitasi diskusi kelompok terarah untuk membahas permasalahan stunting di desa sampai dengan penyusunan kegiatan penanganan stunting dalam RKP dan APBDes. Kemudian memonitor dan memastikan rumah tangga yang memiliki ibu hamil, ibu menyusui, dan anak usia 0 sampai 23 bulan mendapatkan 7 paket pelayanan utama dalam pelayanan stunting di desa. Bagaimana untuk mewujudkan KPM yang ideal selain pemahaman terhadap tupoksi, maka KPM perlu memiliki keterampilan dan sikap. Yang pertama adalah mandiri, yaitu mengandalkan kepercayaan diri pada keputusan dan kemampuan sendiri dalam bersikap dan bertindak, harus memiliki inisiatif, tidak mengandalkan instruksi atau petunjuk. Gitu, ya. Jadi seorang KPM itu perlu inisiatifnya tanpa perlu diperintah oleh mereka harus mempunyai inisiatif ya dalam mungkin kegiatan-kegiatan dalam percepatan penurunan stunting. Yang kedua adalah intensitas kedekatan. Dalam hal ini, intensitas kedekatan dengan masyarakat sebagai wujud komitmen keperpihakan pada masyarakat desa. Jadi, paling tidak KPM itu hadir di masyarakat melalui mungkin kunjungan ke posyandu, mungkin pendampingan kepada ibu hamil, kemudian keluarga risiko stunting. Kemudian yang ketiga adalah terbuka pada pengalaman dan pandangan baru sebagai wujud sikap kesetaraan dan kesediaan berdialog. Jadi mampu berdiskusi, kemudian mampu memberikan masukan ataupun menerima keluhan dan lain sebagainya. Hal ini perlu sekali dipunyai oleh KPM. Kemudian belajar, yaitu kesediaan belajar yang dapat terlihat dari perubahan sikap, kemampuan dan keterampilan yang semakin baik dari waktu ke waktu. Kemudian dia juga harus kreatif dan inovatif, yaitu sebagai artikulasi dari sikap yang tidak mudah mengeluh ya. Jadi meskipun balita stuntingnya ya mungkin ya sudah diberikan pemahaman, sudah diberikan penyuluhan, tetapi mereka masih tetap harus bersemangat ya, memberikan edukasi kepada mereka agar mereka menjadi lebih sehat. Oke, kemudian konstruktif dan tuntas. Dalam hal ini konstruktif sebagai cerminan dari kecerdasannya menyeimbangkan kebutuhan diri dengan berbagai kebutuhan tugas, tuntas dalam bekerja sebagai wujud dari kemampuan mengatur cara kerja yang efektif dan terukur. Jadi semuanya harus terkomunikasikan, terdokumentasikan yang melalui aplikasi EHDW, Electronic Human Development Worker. Ya.
Nah, ini beberapa nanti formulir ya yang diisi oleh KPM, yaitu yang pertama adalah pendataan kondisi layanan dan rekapitulasi satu sasaran, yaitu mulai dari berapa total rumah tangga sasaran, kemudian berapa ibu hamil ristinya, kemudian anak 0 sampai 23 dan lain sebagainya. Jadi memang perlu bersosialisasi atau melakukan pendampingan, melakukan pendataan secara lengkap, baik itu dilakukan secara door to door maupun bisa berkunjung ke posyandu. Oke. Kemudian pemantauan bulanan ibu hamil, ini ada nomor registernya, nama ibunya, apakah dia kek, kurang energi kronik ataupun risti atau risiko tinggi, kemudian HPL ya, hari perkiraan lahir, usia kehamilan dan persalinannya, dan status penerima indikatornya, di mana berapa kali dia pemeriksaan kehamilan, misalkan apakah pemeriksaan kehamilannya sudah 6 kali, kemudian dapat dan mengkonsumsi pil vitamin ya, tablet tambah darah nih ya, pil FE ini ya, kemudian pemeriksaan nifas, kemudian konseling gizi, okay. Kemudian ada kunjungan rumah, apakah mereka menerima, kemudian apakah mereka juga mengakses air bersih, apakah mereka juga memiliki jamban sehat, kemudian apakah mereka juga memiliki jaminan kesehatan. Kemudian ini juga pemantauan untuk bulanan anak 0 sampai 2 tahun, okay. Ini semuanya dilakukan pengisian oleh kader KPM, kader pembangunan manusia. Kemudian ini untuk sasaran PAUD, anak lebih dari 2 sampai 6 tahun dilakukan pengisian. Apakah anak tersebut mengikuti layanan PAUD atau parenting ya bagi orang tua anak usia 2 sampai kurang dari 3 tahun atau kelas PAUD bagi anak 3 sampai 6 tahun. Jadi ini diisi, jadi tidak hanya di atas kertas, jadi melakukan kunjungan kepada sasaran PAUD dan lain sebagainya. Kemudian ini untuk ibu hamil sama, jadi semuanya ini diisi sesuai dengan yang ditemui di lapangan. Sampai dengan ini bayi anak 0 sampai 2 tahun. Kemudian ini juga formulir bantu untuk mengikuti layanan anak PAUD ya 2 sampai dengan 6 tahun. Jadi semuanya harus terisi dengan lengkap sebagai salah satu konvergensi stunting di desa. Kemudian ini mungkin yang Bapak Ibu biasanya simak, yang biasanya panjangan sudah lakukan, yaitu formulir bantu capaian penerimaan layanan, yang ini diisi oleh Bapak Ibu dari KPM, itu berapa sasaran ibu hamilnya, termasuk ini pertanyaannya ada 8, kemudian sasaran anak 0 sampai 23 bulan, ini pertanyaannya nomor 1 sampai 10 ya, ada bayi usia 12 bulan ke bawah mendapatkan imunisasi dasar lengkap, ini ada berapa ya cakupannya, kemudian sasarannya berapa. Jadi nanti berarti yang diterima dibagi yang seharusnya jadi berapa persen. Kemudian ini formulir bantu konvergensi desa yang biasanya Bapak Ibu kemarin setor kepada Kementerian Desa, ini salah satunya ya ada tingkat konvergensi desa. Nanti kita akan mengetahui berapa tingkat konvergensi desa dalam percepatan penurunan stunting. Ini contohnya nilai-nilainya. Jadi mulai dari ibu hamil, anak 0 sampai 23 bulan, sampai anak 2 sampai 6 tahun. Scorecard konvergensi desa. Kemudian ini menu EHDW Electronic Human Development Worker, di mana sampai saat ini mungkin aksesnya masih trouble ya, sering kali trouble jadi mungkin masih kebanyakan masih manual atau bahkan ada beberapa kader KPM atau kader pembangunan manusia itu yang tidak mengerjakan. Jadi mohon dengan sangat pada Bapak Ibu semuanya yang memiliki kader KPM untuk mengisi ya. Kalau misalkan nanti EHDW-nya ini masih trouble ataupun belum bisa digunakan, maka bisa menggunakan manual. Ya, manualnya seperti tadi itu rekap yang kolom-kolom formulir tadi, di mana isinya di aplikasi EHDW ini ada pemetaan, yaitu mendata layanan dan penerima manfaat, kemudian tugas saya, ya, di mana melengkapi layanan penerima manfaat atau merubah data penerima manfaat, kemudian diagnostik terkait rekomendasi kegiatan, kemudian ada rembuk ya, mencatat jenis kegiatan yang diputuskan pada rembuk yang diusulkan untuk musdes ya, musyawarah desa. Kemudian ada laporan, laporannya ada tahunan dan triwulan. Kemudian ada bantuan ya di situ untuk menulis pertanyaan kebutuhan bantuan berbasis SMS. Kemudian ada media, jadi panduan untuk penggunaan aplikasi EHDW dan ekspor data, yaitu untuk mengirimkan data offline ketika melakukan input data tidak ada sih.
Jadi aplikasi EHDW ini merupakan alat bantu kerja bagi KPM di dalam melakukan pendataan, pemantauan, dan penyusunan laporan scorecard yang ada di desa. Jadi ini nih alurnya tim percepatan penurunan stunting desa, hubungannya antara TPPS desa dan rumah desa sehat. Jadi ada keterkaitannya di sini nih semuanya. Kemudian bagaimana model pendampingannya? Jadi di tingkat pusat itu dilakukan pendampingan oleh Kementerian Desa PDDT. Kemudian untuk di tingkat provinsi itu adalah DPMD provinsi. Kemudian kalau di tingkat kabupaten ada DPMD kabupaten. Di mana nanti juga perlu adanya peran dari pendamping desa PLD dalam pendampingan terhadap kader pembangunan manusia. Kemudian apa saja yang dilakukan pendampingannya, yaitu memberikan bimbingan teknis kepada pelaku yang ada di desa, memfasilitasi terjadinya integrasi program di desa, mengorganisir pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang di desa, dan melakukan advokasi serta mediasi terkait dengan percepatan penurunan. Jadi dapat disimpulkan, ya, Bapak Ibu semuanya, bahwasanya KPM atau kader pembangunan manusia merupakan bagian dari kader desa yang memiliki tugas khusus dalam memfasilitasi kegiatan stunting di desa. KPM tidak bekerja sendiri, namun bersifat mendukung pelaksanaan tugas desa. KPM perlu menyajikan data scorecard desa sebagai feedback atas pelaksanaan konvergensi penurunan stunting desa atau disingkat KPS di desa. Ini pesannya, KPM selalu di hati, KPM selalu dinanti. Mungkin itu saja Pak Yusuf yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Agung, terima kasih atas pemaparan materinya. Dan ini sudah ada yang bertanya Pak Ya, Agung monggo. dari Mbak Viera TPD Gunung Kidul. Mana cara laporan konvergensi stunting dari aplikasi EHDW? Nah, itu dari aplikasi EHDW di situ sudah ada di bagian ini, Pak. Soalnya aplikasinya masih ini. Nah, ini kan ada tulisan laporannya di aplikasinya. Sudah kelihatan ya? Ini. Belum Mbak, belum Mbak. Belum terlihat. Oh enggak. Ya kelihatan. Ini sudah. Sudah terlihat maksudnya? Belum. Ini belum Mbak. Ah, ini sudah ya, terlihat. nah ini di bagian ini kan tampilan dashboardnya EHDW-nya kader nggih. Ya, kader. Nah, ini di sini ada laporan. Nanti ini diklik ini, nanti di situ ada pilihannya terkait dengan print-printannya ini terkait ini laporan tahunan dan laporan tribulan dari kader itu. Jadi tinggal klik. Memang sekarang masih itu ya error ya untuk ininya ya. Kadang error, kadang enggak gitu Mas Pak Yusuf. Jadinya memang perlu sabar ya untuk kader KPM. Nah, makanya kalau misalkan kader KPM belum bisa menggunakan aplikasi ini, jadi bisa menggunakan yang ini dulu nggih Bapak Ibu. Secara nah ini ya memang perlu ya. Isinya ya ini sudah secara Excel nggak apa-apa ini ya. Jadi intinya tampilannya sama dengan ini, cuman itu kan pakai aplikasi. Gitu. Kalau yang ini kan secara manual ya. Tuh. Sampai nanti yang di print itu kan seperti ini kan nanti jadinya. Nah ini kan tampilannya yang biasanya ini satu lembar, kemudian di bawahnya ada tanda tangan dari kepala desa dan KPM-nya itu. Jadi tampilannya nanti laporannya seperti ini. Ini kan versi manual ya, yang diketik biasa ya. Jadi kalau aplikasinya ya sama, cuma nanti tinggal diklik yang di laporan ini. Nah ini ada menunya di laporan, di aplikasi EHDW-nya di kader. Gitu. Atau misalkan kalau Bapak Ibu kesusahan untuk melakukan ini, ngeprint ini ya, bisa nanti bisa menghubungi di apa namanya itu ya,
di Mbak Oka ya, di Bu Oka gitu ya, terkait aplikasi EHDW-nya, karena beliau yang memegang dashboard-nya gitu, sebagai PIC-nya kabupaten. Gitu. Monggo, ada lagi Pak Yusuf. Oke, baik teman-teman, mungkin ada yang ditanyakan lagi Jadi mohon izin Bapak terkait. Ibu, kalau KPM ini mungkin kelihatannya nggak pernah terlihat di desa ya kayaknya ya. Misalkan ya, karena memang kebanyakan KPM kita ini biasanya itu menjadi kader posyandu juga, ya. Biasanya ada yang rangkap jadi kader posyandu, ada yang memang bertugas secara apa ya maksudnya? Tanpa dia maksudnya terpisah dari kader posyandu gitu nggih. Mungkin ada juga yang rangkep nggih, dia sebagai KPM, dia juga sebagai kader posyandu biasanya gitu. Ada memang yang memang dia tugasnya hanya sebagai KPM. Jadi mohon apabila Bapak Ibu yang menjadi kader KPM murni ya, mungkin dia tidak menjadi kader posyandu untuk paling tidak ikutlah di kegiatan posyandu nggih terkait hal tersebut gitu nggih. Jadi untuk membantu kader-kader yang ada di posyandu dalam menjelaskan apa itu stunting dan lain sebagainya. Jadi di situ nanti ada modul ya, modul KPM yang mungkin menjadi bahan pegangan Bapak Ibu semuanya dalam aksi konvergensi percepatan penurunan stunting. Nanti saya berikan modulnya nggih Pak Yusuf. Modul dari Kementerian Desa ya terkait dengan KPM. Baik. Oke, baik. Nanti untuk modulnya sama materinya bisa di-download di link tree-nya ya, Bu Ibu, teman-teman. Atau bisa Baik, untuk selanjutnya. monggo. Memang KPM cuma satu ya, satu di desa itu hanya satu. Tidak seperti kader posyandu yang berjumlah minimal 5. Monggo Bapak Ibu semuanya. Oh gini Pak Agung, ini mungkin ada yang juga ingin tahu ngechat secara pribadi jenengan mungkin jenengan bisa mencantumkan nomornya jenengan, misal ada teman-teman di sini yang mau tanya langsung, Oh gitu, oke. mungkin kan sekarang nggak langsung praktek, biasanya kan langsung oh ini apa jadi tahu gitu. Oke, siap-siap. Itu ya nomor saya sudah saya cantumkan di grup di chat ya, di kolom chat ya. Kolom chat, monggo bisa di WA. Oke, baik Pak Agung. Nanti nggak apa-apa, misalkan mau tanya terkait dengan kader pembangunan manusia ataupun terkait posyandu, monggo. Nah, ini apa ada dari capaian konvergensi 100%. Berarti Ini Pak, ya, berarti dalam hal ini capaian konvergensinya 100%, berarti semua aksi yang ada di percepatan penurunan stunting itu sudah terpenuhi. Berarti mulai dari remaja putri tadi ya, misalkan remaja putrinya sudah mendapatkan tablet tambah darah ya. Kemudian eh, balita-balita atau badutanya yang menjadi sasaran kelompok keluarga berisiko stunting itu sudah dilakukan pendampingan. Kemudian ada bumeristi dan lain sebagainya itu sudah terdampingi nih. Kemudian sudah mereka mungkin ada yang perlu mendapatkan bantuan bantuan pangan tunai itu juga mereka sudah mendapatkan. Jadi seperti itu konvergensi. Jadi semuanya sudah terpenuhi di desa tersebut. Jadi maksudnya capaian konvergensi 100% seperti itu. Jadi misalkan ada remaja putri jumlahnya 100 ya. Jadi apakah di situ 100 remaja putri itu sudah mendapatkan tablet FE minimal 1 minggu sekali. Nah itu kalau misalkan mereka mendapatkan semuanya dan baik itu dari remaja putri, kemudian ibu hamil, kemudian baduta, balita, dan lain sebagainya itu sudah terpenuhi, maka
konvergensi 100%. Kemudian jangan lupa juga itu adalah rembuk stunting dan lain sebagainya juga itu termasuk salah satu di konvergensi stunting itu tadi 100. Jadi semuanya juga entah apa itu sasarannya, kemudian lintas sektornya, tadi lintas baik itu TPPKK dan lain sebagainya itu sudah bahu membahu dalam percepatan penurunan stunting. Jadi itu bisa dikatakan sudah terpenuhi 100%. Seperti itu, Pak. Jadi memang kalau konvergensi itu kan memang harus integrasi, berkesinambungan, berkolaborasi gitu. Jadi kalau misalkan semuanya terkonvergensi 100, berarti semuanya sudah terintegrasi, berkolaborasi, dan lain sebagainya itu, Pak. Yang seperti dijelaskan di awal tadi. Jadi kalau misalkan sudah 100%, berarti bisa dikatakan desa dengan praktek baik percepatan penurunan stunting. Yang kemarin mungkin ada pemilihannya, pemilihan desa dengan kinerja terbaik untuk percepatan penurunan stunting di desa ya. Jadi monggo Bapak Ibu, misalkan Bapak Ibu yang sudah punya misalkan aksi konvergensi yang baik, mungkin punya inovasi gitu, bisa berdiskusi dengan kami, mungkin bisa jadi nanti diusulkan menjadi desa dengan kinerja baik dalam percepatan penurunan stunting, gitu, nanti bisa diusulkan ke Kementerian Desa untuk mengikuti seleksi desa dengan kinerja baik percepatan penurunan stunting. Mungkin ada lagi Pak Yusuf. Jadi nanti bisa kita diskusi saja, misalkan ada yang masih kurang jelas gitu, bagaimana cara input. Oh iya. Nah, ini nanti kita ada pertemuannya Bapak Ibu terkait ini, nanti akan disampaikan juga dengan Bu Oka, jadi biar lebih mantap gitu, KPM-nya, kita bareng-bareng nanti, karena memang waktunya juga terbatas, di sini, Pak Yusuf. Kalau menjelaskan secara lengkap aplikasinya itu mungkin membutuhkan waktu yang cukup panjang, Jadi nanti mungkin kita bisa ketemu, Bu. Bu sampai Bu nemu Purwati, KPM Jatimulyo, Karena memang sekarang aplikasinya masih dalam kondisi tidak bersahabat nih Bapak Ibu. Aplikasi EHDW ini. Monggo Pak Yusuf, mungkin ada lagi. Baik, maaf barusan ada kesalahan teknis. Monggo, Pak. Mungkin ada yang ditanyakan lagi, Bapak Ibu. Bagaimana? Ini kan dulu kan aku itu plastik. Mungkin ada yang ditanyakan Bapak Ibu, monggo. Oh iya bagus. Nah, itu tiap desa itu ada ya yang Jumlah satu orang satu orang. satu jumlah. Sebentar Itu ya, dibentuk dengan SK-nya, Pak? Iya, ada SK-nya, SK KPM.
Yang nerbitnya, yang nerbitkan Kepala desa, kepala desa. kepala desa satu biasanya. Ada yang dua di desa, tapi Oh, kebanyakan ini satu, Pak, minimal satu. untuk seluruh desa yang ada di Kabupaten Lumajang 198 desa ini apa sudah terisi semua Pak Sudah terisi semua, KPM-nya? ada yang satu, ada yang dua. Oh, Mm. ada batasan nggak Pak Ya emangnya kan Pak? satunya kan operator, satunya kan satunya operator lah. Untuk batasannya nggak ada Pak? Minimal Satu, satu atau satu, maksimal satu, berapa? Oh satu, satu. satu desa satu. Karena memang kalau yang dua itu mungkin satunya merangkap sebagai operatornya, operator yang itunya. Oh diperbantukan gitu Ya, ya. bantu untuk mengisi EHDW-nya. Itu untuk pelaporannya tiap tahun apa tiap bulan Pak? Atau setiap kali Triwulan, diminta Pak? triwulan, Oh ada yang tribulan. tahunan, ada yang tahunan juga. Gitu. Makanya perlu koordinasi dengan baik dengan kader Posyandu, kemudian dengan bidan, jangan hanya apa paling tidak Posyandu lah gitu nggih. Karena memang ada beberapa yang kemarin beberapa kader itu menanyakan kader KPM-nya yang mana gitu. Makanya paling tidak Bapak Ibu bisa berkoordinasi dengan kader Posyandu nggih, terkait dengan jadwal Posyandu. Mungkin bisa melakukan sosialisasi apa itu stunting, apa itu konvergensi penurunan stunting gitu. Jadi biar paling tidak mengenal nih satu sama lain siapa yang menjadi KPM. Kan kadang ada yang KPM-nya itu merangkap juga sebagai kader Posyandu nggih, Pak Yusuf. Ada yang memang murni KPM asli ya, dia nggak jadi kader Posyandu itu ada gitu. Ada juga yang memang jadi satu menjadi kader Posyandu juga ada. Ada beberapa yang memang rangkap jabatan ya sebagai kader Posyandu juga kader pembangunan manusia atau KPM gitu. Gitu Pak. Oh iya. Baik. Itu unsurnya bebas Pak ya? Apanya? Iya ini. Unsurnya Bentar apa? ya. Unsurnya tadi, bentar nih ya. Bentar, yang mana tadi? Ini sebentar. Ya. Bentar ya. Nah ini. Unsur masyarakat yang dipilih oleh desa untuk menumbuhkan dan mengembangkan serta menggerakkan prakarsa. Jadi dalam hal ini ya paling tidak yang memang unsurnya memang harus dipilih oleh kepala desa nih dalam hal ini nih. Bahwasanya yang memang mumpuni nih terkait dengan pengisi apa percepatan penurunan stunting paling tidak dalam hal ini kader pembangunan manusianya itu yang mungkin bisa ini menginspirasi, kemudian mampu mensosialisasikan, mampu mendata dan lain sebagainya. Ya intinya adalah harus bisa memfasilitasi, mengadvokasi dan lain sebagainya itu Pak. Jadi ini kan kader KPM berasal dari unsur masyarakat yang dipilih oleh desa. Jadi pemilihannya itu yang apa? Yang bisa menumbuhkan dan mengembangkan serta menggerakkan prakarsa, partisipasi dan swadaya gotong royong. Jadi itu. Jadi tugasnya itu memfasilitasi kegiatan stunting. Jadi yang mampu memfasilitasi. Jadi paling tidak yang menjadi kader KPM itu bisa mampu memfasilitasi kegiatan stunting di desa. Mulai dari pemetaan ya sampai membawa hasil rembuk stunting ke dalam RKPDes maupun APBDes. Jadi rembuk stunting nanti paling tidak di desa ada rembuk stunting ya paling tidak minimal 1 kali lah rembuk stunting. Itu nanti di paling tidak difasilitasi oleh KPM. Selama ini kan sudah ada rembuk stunting ya, mungkin KPM-nya masih belum optimal, monggo KPM-nya itu dimanfaatkan dalam percepatan penurunan stunting, terutama untuk rembuk stunting. Jarang kan Pak, ya kayaknya kemarin ada yang sudah mengerjakan rembuk stunting, tapi kadang tidak ternotulensi ya, tidak didokumentasikan. Salah satunya kemarin kita sampai bingung untuk sebenarnya sudah melakukan, cuman buktinya yang nggak ada kemarin. Itu.
bukti hasil notulen rembuk stuntingnya. Fotonya ada, tapi notulennya yang memang mungkin tidak terdokumentasi, tercecer gitu, Pak. Jadi fungsi salah satu KPM itu. Oke. Terus jangan lupa kalau Baik. kegiatan-kegiatannya direkam ya, ada rekamannya, nggih. Misalkan melakukan pembinaan dan lain sebagainya. Karena kemarin berdasarkan permintaan dari Kemendesa ya, PDTT, untuk terkait dengan kegiatan kinerja desa ya terkait dalam percepatan penurunan stunting itu memang perlu dokumentasinya, nggak hanya foto ya. Ada video mungkin terkait dengan rembuk stunting, kemudian videonya KPM-nya dalam mensosialisasikan, mendata dan lain sebagainya itu. Mungkin itu kekurangan kita nggih kemarin, hanya ada foto, tidak ada dokumentasi kemarin. Diminta video asli. Misalkan tahun 2023 itu rembuk stuntingnya ada nggak videonya? Karena adanya cuma foto sama plan aja. Nggak ada apa videonya. Itu aja Pak memang. Ya memang kita berbenah nggih. Jadi sama-sama nanti kita perbaiki dalam mungkin terkait dengan kinerja pemerintah desa dalam percepatan stunting mulai dari rembuk gitu nggih. Yang memang ini tugasnya bukan hanya DPMD tetapi tugas dari tim percepatan penurunan stunting Kabupaten Lumajang. Jadi bekerja sama bagaimana terkait dengan pemenuhan kinerja desa dalam percepatan penurunan stunting. Ada lagi Pak Yusuf yang mau ditanyakan? Baik Pak, sudah. Ini mungkin dari TPD Kalipengkung. Oke, monggo. On mic. Monggo Pak. Halo, halo. Halo. Monggo yang mau bertanya bisa di on mic-kan atau lewat chat juga bisa. Nggih, monggo. Ini nih apa? Mungkin ada lagi yang ditanyakan. Nanti sambil Bapak Ibu mempelajari nggih untuk kader KPM ya terkait dengan modulnya itu. Kalau boleh kamera. Kita berikan modulnya Kak. Masa isa deh ya? Loh, anak Cican duwe. Kamera apa? Anggere gawe moto-moto aku. Foto. Teman. Halo dari Desa Sumber Suko. Harap di unmute ya. Kalau tidak bertanya Gawe moto teman-temannya. di HP kok. Oh. Sama mute all wis. Nah, saya mute all. Baik Pak Agung. Nggih. Ini rencananya ada pertemuan kembali Pak Agung terkait Ya nanti menunggu yang kader Pak Oka. KPM ini. Nggih, kan sama tim yang sudah pelatihan hari ini ya, yang di Surabaya. Nanti menunggu informasi dari beliaunya kapan mau dilakukan itu nggih. Oh, iya siap. Jadi itu nanti dilakukan kayak BIMTEK itu enggak, Pak? Iya, kayak apa refreshing gitu. Refreshing. Oke. Tiap desa ya, Pak ya? Apa Bareng-bareng desa yang nge-zoom biasanya. Kemarin tuh kan yang tahun kemarin kan nge-zoom nggih Bapak Ibu nggih. Bersama Bu Oka nggih. Tuh, kemarin nge-zoom kok Pak. Nge-zoom kemarin. Bareng-bareng. Kan sekarang era LMS nggih, Learning Management System ya. Jadi semua menggunakan aplikasi gitu nggih. Jadi menunggu dari Mbak Oka nggih, Bu Oka yang sekarang masih pelatihan di Surabaya gitu nggih untuk update ilmu KPM gitu nggih. Oke, siap Pak. Baik, Pak Agung. Ini mungkin sudah tidak ada yang ditanyakan, apa sudah paham semua, Bapak-bapak, Ibu, teman-teman? Nanti kalau misalkan ada yang bingung bisa WA aja Pak, aja sudah. Ya. Oke, tadi untuk nomornya Pak Agung sudah dicantumkan dan mungkin apabila ada yang masih bingung terkait aplikasinya atau kurang paham terkait peran dalam KPM itu bisa langsung di WA kan ditanyakan ke
Bapak Agung. atau bisa hadir ke DPMD gitu nggih. Sekalian silaturahmi. Nggih, diskusi saja. Tapi Pak Agung selalu ada di kantor kan? Nggih, siap. Berarti ini saya tutup nggih, Pak. Tutup. Oke. Nggih. Bentar. Baik Gimana? Pak Agung, kalau memang sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, Hmm. terima kasih teman-teman dan Bapak Agung selaku narasumber yang sudah mengisi di series webinar kali ini. Dan seperti biasanya, sebelum kita mengakhiri acara pada pagi hari ini, bisa untuk on kamera dulu untuk kita akan mengambil sesi dokumentasi. Baik, dalam kehitungan 1, 2, 3, admin akan mengambil foto. Baik, 1, 2, 3. Baik, untuk yang slide kedua ini juga masih banyak yang kosong. Oke, 1, 2, 3. Baik, untuk yang slide terakhir 1, 2, 3. Terima kasih teman-teman serta Bapak Agung selaku narasumber pagi hari ini, dan izin teman-teman untuk sertifikat yang kemarinnya tidak bisa atau tidak ada, mohon bisa dicek kembali karena kemarin sudah diupdate. Di lewat link tree itu nanti untuk materinya juga saya usahakan sudah saya upload materi yang ini, sama yang terkait BPJS itu masih belum saya upload, nanti saya uploadkan tetap di materi itu. Jadi ada waktu 1 minggu untuk mendownloadnya sebelum kami ganti materinya. Baik, terima kasih banyak. Saya selaku host pada pagi hari ini menyampaikan mohon maaf atas salah kata dan perbuatan. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu.